Halo Tribuners, bersama lagi dengan saya Haryanto, Content Manager tribunkalteng.com dalam program podcast Ruang Tamu. Dan pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Kanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Iputu Nurdiana ya Pak ya. Selamat datang Pak di Tribun Kalteng. Sama-sama. Tribuners, pada kali ini ya mungkin Tribuners sudah familiar dengan kata lapas, kemudian juga setiap hari mungkin dengar kata penjara gitu. Nah ini pemilik penjara Sekalteng. Pemilik penjara Sekalteng. Kita akan kupas terkait dengan isu-isu terkini, baik itu terkait dengan pemberian remisi, kemudian dia lagi hangat-hangat di medsos nih Pak, amnesti, abolisi, kemudian juga ada misalnya isu juga terkait over kapasitas misalnya. Nah, Pak Kanwil, mungkin bisa dijelaskan dengan sekilas perbedaan antara penjara, kemudian lapas dan rumah tahanan itu sendiri seperti apa Pak Kanwil? Ya, baik. Kalau untuk penjara sendiri itu kan istilah dari zaman Belanda ya. Penjara itu berasal dari kata jera, jadi penjeraan. Nah, pada saat tanggal 27 April tahun 1964 istilah tersebut diperhalus kembali karena konsep pemidanaan pada saat itu sudah dirubah menjadi pemasyarakatan. Ya memang di KUHP masih menyebutkan kata penjara, tetapi di undang-undang kita yang pertama terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, istilah penjara itu diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Jadi di dalam undang-undang dijelaskan lembaga pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan bagi warga binaan yang juga menggunakan metode sistem dan arahnya seperti itu. Ada sistem dan arahnya. Ada sistem ya, ada metodenya, tidak sembarangan karena di situ sudah diatur semua bagaimana pola-pola pembinaannya, instrumennya juga disiapkan. Terus di dalam undang-undang ini tetap mengedepankan hak asasi manusia. Oke, itu ya, yang mungkin betul. Diganti dari penjara ke lapas gitu ya, terkait dengan hak asasi manusia. Betul, kita harus menghormati hak asasi manusia meskipun dia terpidana ataupun warga narapidana menjalani masa pidana di dalam lapas, tetapi terkait dengan hak asasi manusia yang mereka miliki, ya itu yang harus kita hormati dan harus kita hargai dengan berbagai macam program-program pembinaan yang ada di sana seperti itu. Kan ada juga yang nyebutnya rutan itu Pak. Ya. Istilah rutan itu sendiri, kalau di Undang-Undang 22 juga istilah rutan itu adalah tempat penahanan ya, bagi para tahanan yang saat ini menjalani proses peradilan pidana. Oh, berarti proses sebelum jadi narapidana. Betul, ya. Berarti perbedaan antara narapidana dan tahanan itu juga berbeda sendiri gitu ya, Pak? Betul. Kalau tahanan dia masih dalam proses peradilan pidana yang belum dijatuhi putusan dan belum inkrah. Belum inkrah. Ya, sedangkan narapidana sudah inkrah, dan di undang-undang tersebut juga dijelaskan narapidana menjadi diistilahkan warga binaan pemasyarakatan. Ya. Jadi gambaran berbeda ya. Walaupun berbeda tetapi ada juga kesamaannya ya, Tribuners. Baik. Kalau Ditjenpas ini kan lembaga baru ya Pak ya, sejak kementerian menterinya dibentuk sendiri, yaitu Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi Pak ya. Berarti Ditjen sendiri. Sebenarnya tupoksinya apa nih Pak? Secara umum begitu. Tugasnya apa sih di Kementerian Pemasyarakatan ini gitu Pak? Baik. Kami ini kembali bahwa kementerian kami Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi di kementerian kami mengampu dua direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan kami sendiri masuk di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi-fungsi kami. Ada 6 fungsi di situ. Ya, ada fungsi pembinaan, ada fungsi pelayanan, ada fungsi bimbingan kemasyarakatan, ada fungsi perawatan, ada fungsi pengamanan, dan terakhir fungsi pengamatan. Jadi itu merupakan satu fungsi besar dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan pada
unit-unit pelaksana teknis yang berada di setiap daerah ataupun dari kabupaten kota. Oke, kalau di Kalteng sendiri ada berapa lapas Pak kalau di Sekalteng ini Pak? Nah, kalau untuk di Kalimantan Tengah kami membawahi 17 UPT. UPT namanya unit pelaksana teknis. Di situ ada lapas, ada rutan, LPKA dan Bapas. Nah, masing-masing punya fungsi tersendiri. Lapas sudah saya sebutkan tadi sebagai tempat pembinaan, rutan sebagai tempat tahanan, perawatan tahanan. Sedangkan untuk Bapas itu adalah balai pemasyarakatan yang nantinya fungsinya dia adalah sebagai pembimbingan kemasyarakatan, terutama kepada klien ataupun narapidana yang nantinya menjalani integrasi. Bimbingan selanjutnya atau bimbingan berikutnya diampu oleh Bapas. Dan Bapas ini juga saat ini juga berfungsi di 3 tempat dia sebenarnya, ya, di pra adjudifikasi, di adjudifikasi dan pos adjudifikasi, dan saat ini sudah melakukan fungsi di Undang-Undang Peradilan Anak. Nah, di tahun 2026 nanti dengan diberlakukannya KUHP yang baru, khusus untuk kasus dewasa, Bapas juga memiliki peranan yang cukup sentral juga di situ. Nah, satu lagi UPT kami adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi dalam hal ini dalam tanda kutip narapidana anak, itu ditempatkan dalam satu khusus yang dinamakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi tidak ada lagi warga binaan dewasa di sana. Mereka adalah semuanya anak-anak yang tentunya berumur di bawah 18 tahun. Dan 17 tahun ke bawah ya. 17 tahun ke bawah. Di situ diberikan pendidikan, di situ diberikan pendampingan, di situ juga diberikan pengasuhan dan lain sebagainya. Jadi diperlakukan seperti anak pada umumnya seperti itu. Dan tidak ada kesan-kesan penjara lagi di situ. Berarti untuk kalau perempuan, khusus perempuan itu ada juga ya Pak? Ada. Kebetulan kalau di Palangkaraya ada satu LPP namanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang ada di Cilikriwut kilometer 5. Nah, situ khusus untuk wanita. Nah, karena pembinaan khusus wanita kan agak sedikit berbeda di situ untuk pelayanannya saja. Tetapi kalau pola-pola pembinaannya juga sama. Hanya yang membedakan ininya saja, jenis kelaminnya saja. Perempuan supaya lebih fokus nah, di LPP seperti itu. Kalau kondisi jumlah narapidana dan tahanan Sekalteng saat ini jumlahnya berapa Pak? Sekitar berapa kemudian? Untuk jumlah saat ini sebesar 5.230-an orang. 5.000 lebih ya? 5.000 lebih, 5.300-an, dan saat ini dapat kami kategorikan over kapasitas sekitar 92%. 92% untuk over kapasitasnya. Hampir 100% ya Hampir Pak? 100%, betul. Ya mungkin ada program-program itu tadi ya Pak ya? Betul. Ada program remisi, kemudian integrasi, ya. Siap. Biasanya pembinaannya seperti apa sih Pak kalau di lapas tuh Pak? Baik. Apakah juga ada pecutan-pecutan? Ya, kembali lagi kami sampaikan bahwa untuk saat ini pola pembinaan yang kami berikan tentunya mengedepankan hak asasi manusia, ya. Yang kedua pembinaan yang diberikan tentunya ada 2 pembinaan besar di sana. Ada pembinaan kerohanian yang dibina dulu adalah mentalnya, spiritualnya, akhlaknya dibina dulu. Setelah itu dinyatakan bahwa yang bersangkutan sudah kembali baik, baru diberikan kepemimpinan kemandirian. Dalam hal ini mungkin ada beberapa skill-skill yang harus kita berikan ke mereka sebagai nantinya bekal hidup di masyarakat nantinya. Biar nanti meninggalkan sifat-sifat yang sebelumnya. Betul. Gitu ya Pak ya. Biasa pembinaannya apa tuh Pak bentuk kemandiriannya biasanya? Semua lapas apakah ada atau sama atau menyesuaikan saja gitu? Betul. Jadi nanti sebenarnya dengan adanya asesmen ini kita bisa mengetahui kebutuhannya itu apa gitu. Jadi misalkan dia hobi di barber misalkan. Iya, kita harus siapkan dia sebagai seorang barberman nantinya begitu dengan kebutuhan yang diperlukan, misalkan pelatihan barber
Oh dia hobi memasak nih. Jadi kita butuhkan pelatihan memasak. Jadi itulah sekarang dengan undang-undang baru ini dengan adanya asesmen kita tahulah kebutuhannya itu apa dia. Kadang-kadang dulu kan tidak di sembarang aja orang tidak hobi memasak dipaksa untuk masak, jadi kan kurang efektif kan gitu ya. Nggak menjiwai, bukan passionnya. Nah sekarang disesuaikan. Oh ternyata ada yang barber ini yang hobi sekitar 100 misalkan. Jadi sudah dilakukan pelatihan sekali seperti itu. Itu langsung petugas lapas atau? Kita bekerja sama dengan pihak ketiga biasanya. Dalam kegiatan pembinaan itu kan ada beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran ya, berbasis anggaran. Dari anggaran itu biasanya seorang kalapas bisa merencanakan kebutuhan kegiatan apa yang diperlukan dalam pola-pola pembinaan itu. Keperluan narapidana apa atau warga binaannya apa, kemudian diajukan lalu diadakan pelatihan soft skill itu ya Pak. Soft skill. Kalau yang paling banyak di Kalteng itu sudah ada yang berhasil nggak Pak? Misalnya atau sudah ada karyanya atau kalau di Sampit kan beberapa saya perhatikan ada yang tanaman sayur, hidroponik misalnya gitu. Atau daerah-daerah lain sebenarnya ya masyarakat banyak belum tahu aja misalnya. Ada kalau untuk kegiatan pelatihan pertanian, perikanan memang intens itu karena itu kan yang paling mudah. Terkadang orang kan ada yang tidak memiliki satu passion tersendiri yang secara khusus misalkan. Misalkan dengan cara bertani, misalkan beternak, misalkan atau mungkin di bidang perikanan itu lebih mudah untuk bisa dilakukan dan itu hampir di seluruh UPT Lapas Rutan kita lakukan seperti itu. Dan sekarang misalkan lagi ngetren nih dengan banyaknya kafe-kafe lah, ya kan banyaknya kafe-kafe. Jadi warga binaan juga kita latih juga kalau yang punya passion sebagai seorang barista misalkan kita lakukan seperti dan sudah banyak juga yang bisa keahliannya bisa digunakan dimanfaatkan sebagai bekal hidupnya di tengah keluarga ataupun masyarakat. Kalau handicraft-nya ada nggak Pak? Handicraft ada. Kebetulan kami juga kemarin ada IFA Fest di Jakarta kemarin, kami membawa produk-produk dari Lapas Rutan Kalimantan Tengah dan kami pamerkan di situ dan alhamdulillah itu terjual lah semuanya. Terutama yang produk khas dari Kalimantan Tengah itu berupa kerajinan getah nyatu. Getah nyatu itu dan dari konsumen sendiri menyatakan ini apa Pak? Kok beda gitu? Apakah dari kayu yang diukir? Bukan, ini dari getah gitu kan. Coba dilihat teksturnya dan segala macam. Oh ada yang seperti ini rupanya. Nah itu yang merupakan satu kekhasan yang kami promosikan juga ke sana. Itu di lapas mana Pak? Kalau getah nyatu ada di Lapas Pangkalan Bun, sama di Rutan Palangkaraya. Oh dua itu. Kalau masyarakat mau pesan itu bisa nggak? Bisa aja ya Pak ya. Bisa. Nah itu Tribuners kalau mau pesan hasil kerajinan tangan atau handicraft dari warga binaan, nah nanti datang aja langsung ya Pak ya. Betul. Ke UPT-nya. Boleh datang karena kami kan terbuka sekarang. Artinya kalau ada unsur masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana program pembinaan di dalam lapas, ya kami perkenalkan. Nah mungkin kan ada juga yang takut nih Pak, mungkin itu sebenarnya lapas penjara tuh kalau bisa dihindari gitu Pak. Itu sebenarnya gimana sih? Iya, kalau artinya menghindari supaya jangan masuk ke sana, betul ya kan? Kita tidak boleh melakukan pelanggaran pidana ataupun pelanggaran hukum, tetapi ada banyak juga sekarang terutama dari para adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, kami berikan ruang dan kesempatan untuk silahkan melakukan penelitian apapun, baik dari fakultas hukum, fakultas kedokteran yang sering, dan fakultas-fakultas lain, fakultas ilmu sosial, ilmu politik yang lainnya juga banyak ada yang melaksanakan magang di sana dan penelitian. Jadi itu sebagai salah satu hal-hal yang kami berikan sebagai masukan lah. Sekiranya mungkin ada hal-hal yang perlu kami evaluasi, kami benahi nanti dalam pola pembinaan kami yang ada di dalam lapas, dan itu menjadi masukan yang sangat berguna sekali bagi kami.
Oke. Tribuners, ini perbincangannya semakin menarik nih terkait dengan, ya tentu kita nggak tahu kan di dalam itu di dalam penjara atau di dalam lapas itu ya ini dibongkar oleh Bapak sendiri, Pak Kanwil, terkait dengan program yang ada sebenarnya ini pembinaan ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, kan jelang 17 Agustus nih Pak, 17 Agustus. Kemarin juga Bapak sudah memberikan keterangan terkait dengan pemberian remisi gitu, ketahanan. Itu sekalteng jumlahnya ada ribuan ya Pak? Iya, betul. Ada ribuan. Itu berapa orang Pak? Tepat pastinya berapa? Yang pastinya sekitar 3.500. Bisa kami munculkan datanya? 3.000-an ya Pak? Ya, 3.500-an lah. Ya. Ada nanti datanya secara pasti nanti saya serahkan pada Mas Haryoto nanti. Yang jelas di tahun 2025 ini ada 3 kategori remisi yang kami berikan. 3 kategori ya. Jadi yang pertama itu adalah remisi umum. Oke. Ya, yang kedua adalah remisi dasawarsa. Yang ketiga adalah remisi tambahan. Ya, jadi remisi umum ini remisi yang diberikan kepada setiap warga binaan yang tentunya memenuhi persyaratan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu remisi umum. Kategorinya ada 2, remisi umum 1 dan remisi umum 2. Sedangkan untuk remisi umum 1, narapidana yang masih menjalani masa pidananya di lapas. Nah, setelah dipotong remisi, dia masih menjalani, belum bebas saat itu. Sedangkan remisi umum 2, narapidana yang setelah mendapatkan remisi, dia sudah dinyatakan bebas pada tanggal 17 Agustus itu. Nah, itu langsung bebas. Ya, itu kalau nggak salah sekitar 64 orang langsung bebas ya, ya. 17 Agustus besok 64 orang yang bebas. Sekalteng. Oke. Iya. Berarti ya memang kalau yang dasawarsa itu seperti apa? Nah, kalau remisi dasawarsa, remisi yang diberikan kepada negara, untuk warga binaan setiap 10 tahun sekali. Dasawarsa ya. Oke. Misalkan sekarang 2025, sebelumnya di 2015 ya. Remisi dasawarsa itu diberikan kepada warga binaan hampir seluruhnya kecuali yang tahanan ya. Jadi besarnya remisi yang diberikan itu 1/3 dari remisi umum. Misalkan dia mendapatkan remisi 3 bulan misalkan, berarti dasawarsanya bukan 1/3 dari remisi umum. Jadi kalau 3 bulan dia 1 bulan 15 hari. Oke, kalau yang khusus 17 Agustus itu ya juga diberikan seperti itu ya. Iya. Satu lagi juga ada remisi tambahan, tetapi untuk data yang kita miliki di Kalimantan Tengah untuk tambahan memang nihil sekarang karena syarat-syaratnya cukup berat di situ. Dia harus berjasa kepada negara, bangsa dan negara, ya kan. Dia boleh dia menyumbangkan salah satu organ tubuhnya gitu. Kadang-kadang kan itu yang agak sulit untuk diraih kan. Itu memang karena prestasinya mungkin. Prestasi bisa. Atau memberikan inspirasi misalnya, atau ada boleh keahliannya bisa. Ya. Oke. Jadi Tribuners kan banyak juga. Kalau yang banyak itu tahanan apa Pak yang diberikan remisi? Nah, untuk di Kalimantan Tengah sendiri kasus yang banyak mendapatkan remisi itu kasus narkotika. Narkotika. Karena jumlah penghuni khususnya kasus narkotika untuk Kalimantan Tengah sebanyak 60%. 60% masih banyak juga. Masih banyak sekali. Oke, kan ini si malakama juga ya Pak. Iya, betul. Satu sisi kadang kata orang konak maka yang dikasih remisi gitu kan. Tapi sisi juga overkapasitasnya gitu. Overkapasitas juga. Mungkin di situ juga pembinaannya ya Pak ya. Betul. Jadi yang jelas kan remisi ini kan bukan hal yang gratis ataupun yang ini kita berikan, tidak. Tentunya itu kan dengan syarat-syaratnya kan cukup berat. Karena di syarat-syarat di situ tentunya ada namanya SPPN. Itu sebagai instrumen juga di situ. Jadi setiap kegiatan-kegiatan pembinaan yang diberikan itu ada
ada instrumennya, ya, bagaimana keaktifannya, bagaimana inovasi-inovasinya, bagaimana dia harus mengembangkan potensi yang ada. Nah, itu ada beberapa instrumen. Yang kedua tentunya asesmen. Asesmen itu adalah terutama kaitannya dengan perubahan perilaku. Apakah dia selama menjalani masa pidana selalu mengikuti setiap program pembinaan yang ada? Apakah dia selalu membangkang? Kan ada. Nah, itu hasil asesmennya menyatakan di situ. Oh, dia ini sudah mengalami perubahan perilaku. Nah, itu sebagai instrumen yang kedua yang menjadi dasar dalam hal pengusulan remisi. Yang ketiga tentunya syarat formil lainnya seperti masa pidana, bahwa yang bersangkutan tidak tercatat dalam pelanggaran disiplin misalkan, itu juga menjadi. Ada bawa HP, ada bawa. Bener, kalau bawa HP sendiri sudah register F itu sudah nggak bisa. Oh gitu. Iya. Itu sudah dipastikan nggak bisa. Sudah dipastikan nggak bisa. Oh siap. Modusnya gimana sih Pak biasanya itu Pak, kok bisa masuk gitu Pak? Iya, tentunya kan bermacam-macam lah modusnya, ya. Berapa kali kami dapatkan di rutan kemarin, beberapa kesempatan yang lalu, ada beberapa pengunjung yang menyelundupkan, bisa. Memang kami akui dengan narapidana yang cukup banyak, warga binaan kita cukup banyak, dengan petugas yang tidak memadai, terkadang ada juga celah-celahnya itu kan, celah-celah untuk bisa menyelundupkan. Tapi memang kami sudah komit untuk bisa melakukan pengawasan, pengamanan di lapas rutan itu secara optimal begitu. Ada sanksi pastinya Pak? Pasti ada sanksi. Paling berat apa Pak biasanya kalau ketahuan itu Pak? Kalau untuk narapidana ya? Kalau untuk petugas, kemudian narapidana gitu. Kalau untuk petugas, apabila dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik, itu kami berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Terutama kaitannya dengan kode etik pegawai dan disiplin pegawai. Bisa sampai dipecat juga bisa, Pak? Bisa. Bisa sampai dipecat juga. Jadi dan terakhir ini juga sudah sekitar 52 orang kami lakukan pemeriksaan dan sudah kami jatuhi hukuman disiplin dari tingkat ringan sampai berat. Itu yang di mana Pak? Di Sampit atau di? Sampit, Palangkaraya, di Kapuas juga ada. Jadi nggak neko-neko lah soal itu ya Pak? Tidak, kami komit apabila mungkin ada laporan, kami segera untuk tindak lanjuti. Jadi gitu Tribuners, kalau ada laporan kami tidak lanjuti. Akan ditindak. Tapi jangan ya Pak ya, jangan mengada-ngada ya Pak ya Pak. Tidak. Tapi iya. Kan banyak juga sekarang era hoax tuh Pak. Kalau nggak senang dibikin lah gitu kan. Tapi memang kami verifikasi dulu biasanya. Misalkan kami ada beberapa layanan-layanan pengaduan yang sudah kami siapkan, tentunya diverifikasi oleh staf-staf kami apakah laporan ini memiliki satu bukti awal misalkan, atau mungkin hanya sekedar laporan saja bisa. Itu kan nanti dibuatkan laporan atensi dan kami tindak lanjuti lah. Kalau memang ini serius untuk kita tindak lanjuti, kita serius. Ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena mungkin nggak kerasa juga nih perbincangan kita sudah cukup panjang. Iya. Kan baru-baru ini juga istilahnya memang sudah lama, tapi lagi heboh juga nih pemberian amnesti dan abolisi gitu Pak. Ya. Di Kalteng kalau nggak salah ada 5 ya Pak ya. Nah itu persyaratannya kemudian itu dari peran dari Dirjen Pas itu juga sendiri seperti apa Pak kalau untuk amnesti dan abolisi? Baik. Bisa kami informasikan untuk Kalimantan Tengah, kami kemarin disetujui untuk amnesti itu 5 orang. Oh 5 orang. Ya. Jumlah yang diajukan? Jumlah yang diajukan juga 5 waktu itu. Ya. 5, yang turun juga 5 karena verifikasinya cukup ketat saat itu. Yang pertama, kalau kasus narkotika harus di pasal 127 murni. Setelah kami verifikasi semua, tidak ada yang pasal 127 murni. Ya. Yang kedua, narapidana yang lansia. Nah, ini yang lansia ini yang dapat. Sedangkan yang ketiga, narapidana yang saat ini menderita penyakit permanen yang tidak bisa disembuhkan.
Iya, yang tidak bisa disembuhkan. Nah, itu yang menjadi kategori, dan itu yang kami dapatkan hanya 5 orang itu, 5 orangnya kita kirimkan ke pusat dan sudah turun SK-nya itu. Ya. Berarti ya memang ada pertimbangan khusus ya, Pak, ya? Bukan sembarangan ya, Pak? Bukan sembarangan, ya. Siap. Oke, Tribuners, kita sampai di penghujung acara, tapi sebelum saya tutup, mungkin saya meminta closing statement dari Pak Kanwil terkait dengan mungkin program ke depan. Kemudian kan masyarakat juga memahami bahwa tentu narapidana atau warga binaan ini juga manusia gitu, Pak. Mungkin apakah ya jangan dikucilkan atau gimana gitu, Pak. Silakan Pak untuk penutupnya. Baik, terima kasih. Bahwa narapidana ataupun warga binaan pemasyarakatan adalah saudara-saudara kita juga yang saat ini mereka salah jalan, dan kami sebagai petugas wajib untuk memulihkan kembali hubungan hidupnya, kehidupannya dan penghidupannya, dan nantinya akan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat bisa menerima kembali sebagai warga negara ataupun warga masyarakat yang patuh hukum dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kanwil. Mudah-mudahan tugasnya berjalan lancar. Amin. Dan tidak ada halangan. Amin. Karena mungkin juga Pak Kanwil ini mungkin penutup ini Pak Kanwil ini baru 7 bulan di Kalimantan Tengah ya, Pak ya. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Terima kasih sekali lagi. Baik, Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.